Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan yaitu nikmat sehat dan sempat, yang mudah-mudahan nikmat sehat dan sempat itulah yang patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penuntun umat, pemegang panji-panji syafaat besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, bahwasanya telah kita ketahui selama darurat COVID-19 ini kami akan selalu mengumandangkan tausiah lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah, Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jangankan dirindukan oleh surga, dirindukan oleh sang kekasih saja, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Satu hari tak bertemu, laksana seminggu kita tak berjumpa. Seminggu kita tak berjumpa, laksana sebulan kita tidak berjumpa. Sebulan tak bertemu, kita langsung pingsan. Oleh karenanya, 4 golongan manusia inilah yang dirindukan oleh surga. Padahal semua orang, padahal semua umat Islam pasti kepengin masuk surga. Sebab apa? Sebab di surga itulah kenikmatan yang sangat puncak. Beda kalau kenikmatan yang ada di dunia ini ada batasnya. Makin hari makin tidak enak, makin bulan makin tidak enak. Itu kenikmatan di dunia, berukuran hanya 1 hari, bulan dan tahun. Tetapi kalau kenikmatan di surga tidak terbatas oleh waktu, dan apa yang kita kerentek langsung berdatangan. Kalau kita ingin datang makanan, makanan itu langsung datang. Kalau kita ingin minuman, minuman itu langsung datang. Itulah kenikmatan di surga. Dan orang yang memakan di surga tidak akan mengeluarkan kotoran, tidak akan berak, tidak akan kencing. Berbeda kita makan di dunia, kita sudah baru makan, ingin langsung kita berak, ingin langsung kita kencing. Itulah keistimewaan kenikmatan yang di surga. Keempat golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Lisan yang selalu dibasahi dengan ayat-ayatnya Allah. Itulah lisan yang nanti akan selamat dari jilatan api neraka. Oleh karenanya
Apabila kita satu hari berlewat tanpa membaca Al-Quran, niscaya lisan kita akan kering. Dan lisan itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat kita menghadap kepada Allah, ada nilai pahala di sana. Setiap hari kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah ayat-ayatnya penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang hatinya gundah, barang siapa yang hatinya penuh dengan permasalahan, maka kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran sebagai tempat rujukan kita. Apapun permasalahannya, di sanalah Al-Quran tempat kita merenung. Oleh karenanya, apabila umat Islam semuanya sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya kehidupannya tidak akan menemui kehidupan yang sengsara. Tidak akan ada orang yang kekurangan kalau benar-benar orang itu sudah membaca Al-Quran dan mengamalkan apa isi Al-Quran. Karena itu kebanyakan kita sesudah membaca Al-Quran, tetapi kita ingkari isi Al-Quran. Kita tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Itulah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Maka di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Karena itu pada tanggal 17 Ramadan tempatnya nuzulul Quran, di mana Nabi Muhammad selalu mengadakan semakan dengan malaikat Jibril. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Itulah golongan yang pertama, talil Quran. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga. Surga selalu melambaikan tangan. Surga selalu membuka diri pintu-pintunya, ingin dimasuki. Wa hafidhil lisan, orang yang lisannya selalu dijaga, tidak pernah menggunjing aib orang lain. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, apabila kita mendengar kabar yang buruk, kubur dalam-dalam, cukup diri kita yang tahu. Tetapi kalau kita mendengarkan kabar yang baik, wa amma binikmati rabbika fahadits, maka ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu lisan itu adalah organ tubuh yang mungkin ringan, tidak ada tulangnya. Oleh karenanya, apabila kita sudah mampu menjaga lisan, insya Allah manusia itu akan selamat. Karena apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana orang itu menjaga lisannya. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Sepanjang kehidupan, sepanjang masa, kalau orang yang sudah pernah disakiti oleh lisan, maka akan terkenang seumur hidup. Tetapi kalau pedang lukai tubuh, mungkin sekedap akan terasa sembuh. Kemudian karena lisan inilah suatu organ yang sangat penting yang perlu kita jaga. Karena setiap apa yang kita katakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apabila kita ditanya, mungkin di alam dunia ini kita bisa mengelak, kita bisa berbohong, tetapi pada saat kita sedang menghadapi keadilan Allah, maka lisan itu tidak akan mengelak sedikit pun.
Oleh karenanya mulai sekarang kita rajin-rajinlah menjaga lisan. Kalau tidak bisa menjaga lisan, maka lebih baik kita berzikir kepada Allah. Lisan ini kita gunakan untuk menyebut nama Allah. Lisan ini kita gunakan untuk mengaji. Lisan ini kita gunakan untuk membaca sholawat. Itulah lisan yang akan selamat dari siksa api neraka, dan lisan itu akan selalu dirindukan oleh surga orang yang selalu bisa menjaga lisan. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita tidak latihan setiap hari tidak memarahi seseorang, setiap hari tidak memarahi istri atau istri memarahi suami, insya Allah satu hari tanpa marah kita enak, maka lanjutkan hari berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah wasoimi Ramadhana. Orang yang puasa Ramadan ini dirindukan oleh surga. Karena apa? Karena kalau kita sedang masuk pada bulan Ramadan, seluruh amal perbuatan akan dilipat gandakan, kecuali berpuasa. Kalau puasa itu berbagai hikmah, karena Ramadan adalah merupakan bulan latihan, karena Ramadan adalah merupakan training, kita akan dicetak. Untuk apa dicetak? Menjadi apa kita dicetak? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Oleh karenanya di Al-Qur'an di sana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk membentuk watak manusia. Supaya apa dibentuk? Menjadi la'allakum tattaqun. Karena setinggi-tingginya pangkat dan jabatan yang paling tinggi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang punya paras yang cantik, bukan orang yang punya paras yang ganteng, bukan orang yang punya harta yang banyak, bukan orang yang punya jabatan yang tinggi, tetapi orang yang paling takwa di sisi Allah, itulah jabatan yang paling tertinggi. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, apabila kita memasuki bulan Ramadan, kita hendaknya merasakan kegembiraan. Sebab apa? Orang yang merasakan kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niron, maka jasadnya haram masuk ke neraka. Maka berbahagialah, tidak ada jaminan tahun depan kita akan menjumpai bulan Ramadan. Oleh karena kita gunakan sebaik mungkin. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk panen, bulan untuk menggapai segala pahala, untuk menggapai segala ibadah. Kemudian di bulan Ramadan inilah kita dilatih untuk apa? Untuk menjadi orang yang jujur. Bagaimana tidak dilatih menjadi orang yang jujur? Andaikan kita sedang berpuasa, tetapi pada saat kita berkumur, kita masukkan air itu, jangankan komandan Hansip, tetangga kita, teman kita yang di sebelah yang sedang berwudu pun tidak tahu. Oleh karena itu, puasa adalah membentuk manusia untuk berbuat kejujuran. Lalu golongan manusia yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah wa mutngimul jingani, memberikan sesuatu kepada orang yang sedang lapar. Artinya apa? Setelah kita baca Al-Quran, maka jaga lisan kita. Setelah jaga lisan kita, kita berpuasa. Maka pada saat berpuasa, apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, lebih baik kita itu untuk tidur. Maka naumu shaim kal ibadah,
tidurnya orang yang berpuasa itu dicatat sebagai pahala. Karena apa? Kalau orang itu tidak tidur, justru orang itu akan al-istighalu bi'uyubin nas. Orang itu sibuk menceritakan keaiban orang lain. Sehingga pada saat Rasul itu melewati satu kuburan, Rasul itu berhenti sejenak dan tanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah engkau mendengar di dalam kubur itu orang yang sedang menjerit, orang yang sedang merasakan kesakitan?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasul, di sanalah orang yang sedang disiksa, sedang merasakan bagaimana pedihnya siksa kubur." Sehingga di dalam syair dikatakan, "Onong kubur akeh wong padha disiksa, jerat-jerit nglarakake banget rekoso, sebab rikala teng donya kaken dosa, sebab rikala teng donya kaken dosa." Ini setelah itu Rasul itu mengambil pelepah kurma yang masih hijau lalu ditancapkan di atas kuburan. Kata Rasul, sepanjang pelepah kurma ini, batang kurma ini masih hijau, maka akan menjadikan siksanya ahli kubur ini diringankan. Oleh karenanya kita sadar betul pelepah kurma yang masih hijau saja bisa meringankan siksa ahli kubur, apalagi bacaannya, Al-Qur'annya orang yang masih hidup sangat bermanfaat sekali bagi si mayit, bagi orang yang sedang di alam kubur. Maka kata Rasul, sebenarnya orang yang disiksa di alam kubur ini, siksanya itu diakibatkan dua dosa yang pernah dilakukan. Yang pertama, tidak bisa menjaga air kencing. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa menjaga lisan. Kemudian setelah kita menjaga lisan, lalu kita sebaiknya kalau punya kelebihan harta, berikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan, andai kata kita memberikan semangkok makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka orang yang memberikan semangkok makanan itu akan dikasih pahala sebagaimana orang yang dikasih makanan tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang sedang berpuasa. Alangkah bahagianya dan gembiranya kalau kita sudah bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Kalau kita satu hari tidak terkena makanan saja sudah lemas, sudah tidak punya tenaga, apalagi teman-teman kita yang di bawah kolong jembatan meraung, merintih kesakitan, tidak bisa makan. Itulah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua ada di 4 golongan tersebut sehingga kita benar-benar bisa masuk raudhatam min riyadil jinan. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.